saya Cairita Anggraini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai lemahnya sektor pariwisata pada masa pandemi COVID-19, faktor penyebab, dampak, dan upaya mengatasinya. Di sini saya sebagai moderator dan ada teman-teman saya, ada Amriza Rashid, Diva Alfiani, Nandita Putri Aulia, Rizky Alif Nur Rahman, dan Valencia Fasiusta. Dengan materi masing-masing, yaitu latar belakang masalah akan dijelaskan oleh Amriza, rumusan masalah akan dijelaskan oleh Velin, teori yang relevan dan hakikat akan dijelaskan oleh saya sendiri, faktor penyebab akan dijelaskan oleh Alif, dampak akan dijelaskan oleh Velin, solusi masalah akan dijelaskan oleh Nandita Putri Aulia, simpulan dan saran akan dijelaskan oleh Diva. Dipersilakan Amriza. Sebelumnya terima kasih kepada saya Gita selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah pandemi COVID-19 yang melanda Cina pada akhir tahun 2019 dan mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia pada awal tahun 2020 merupakan salah satu bencana besar. Selama pandemi berlangsung, banyak negara yang melakukan kebijakan lockdown, social distancing, physical distancing, dan membatasi segala kegiatan yang berpotensi dapat menyebarkan virus COVID-19 atau disebut juga virus corona. Mau tidak mau, hal tersebut menyebabkan banyak faktor, banyak sektor yang dirugikan, terutama pada sektor pariwisata yang paling tertekan dengan adanya kebijakan seperti pembatasan sosial dan sebagainya. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia, jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44% selama pandemi jika dibandingkan tahun lalu. Pariwisata Indonesia mempunyai jumlah kunjungan mancanegara yang cukup banyak setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan mancanegara mencapai 15,81 juta orang. Kemudian, pada tahun 2019 meningkat menjadi 16,11 juta orang atau meningkat sebesar 1,88%. Pada tahun 2018, sektor pariwisata Indonesia telah menyumbang devisa sebesar 19,29 miliar US dollar atau sekitar 282,2 triliun rupiah dan telah berkontribusi untuk PDB sebesar 4,5%. Sedangkan tahun 2019 ditargetkan dapat menyumbang devisa sebesar 20 miliar US dollar atau sekitar 292,9 triliun rupiah dan telah berkontribusi untuk PDB sebesar 4,8%. Lalu, pada bulan Agustus 2020, jumlah kunjungan pariwisata mancanegara turun drastis menjadi hanya 3,41 juta orang atau hanya berjumlah 20,9% dari total jumlah pengunjung tahun 2019. Walaupun data di atas hanya jumlah pengunjung pariwisata mancanegara, tetapi kontribusi terhadap perekonomian Indonesia cukuplah besar. Peranan dan kontribusi sektor pariwisata sangatlah penting, terutama dalam menyerap tenaga kerja, investasi, dan bagi para UMKM di berbagai lokasi wisata di Indonesia. Contoh saja ketika satu tempat wisata terbuka, maka akan membuka peluang usaha di sekitar lokasi wisata tersebut, seperti usaha kuliner, penginapan, aksesoris, cenderamata, oleh-oleh, transportasi, dan sebagainya. Dari beberapa usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas yang bisa memberikan pendapatan bagi warga sekitar. Jadi, sektor pariwisata sangatlah penting dalam membantu perekonomian suatu negara. Jika sektor pariwisata merosot, hal itu dapat menyebabkan para pengusaha di sekitar lokasi pariwisata kesulitan hingga terpaksa menutup usahanya dan merumahkan karyawannya. Bisnis aviasi pun sangat dirugikan dengan terjadinya kemerosotan pada sektor pariwisata. Beberapa maskapai harus mencari alternatif lain, bahkan merumahkan sebagian karyawannya agar perusahaannya dapat tetap beroperasi di tengah kemerosotan sektor pariwisata yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Memuat data dari Kementerian Pariwisata atau Kemenpar, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2019 mencapai 13 juta orang dan menyumbang 10,28% untuk jumlah pekerja yang ada di Indonesia. Dengan demikian, ada sekitar 13 juta orang yang terancam di PHK akibat dari sepinya pariwisata Indonesia. Pemerintah harus segera mengambil tindakan agar dapat meminimalisasi dampak dari kemerosotan pariwisata ini. Namun, kebijakan untuk menjaga sektor pariwisata tetap hidup sangatlah berlawanan dengan kebijakan social and physical distancing untuk mencegah virus.
Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan yang sangat matang dalam pengambilan keputusan dan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika pemerintah tidak segera mengambil keputusan, maka kondisi sektor pariwisata dan berbagai macam perusahaan atau UMKM akan semakin parah. Kebijakan seperti restrukturisasi kredit, pemberian bantuan bagi para pengusaha UMKM, diharapkan dapat meminimalisasi dampak sepinya pariwisata akibat pandemi COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Cahaya Edita selaku moderator. Oke, terima kasih Riza. Selanjutnya, rumusan masalah akan dijelaskan oleh Velin. Yang diberikan kepada saya, moderator, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. A. Apa saja faktor penyebab melemahnya sektor pariwisata pandemi COVID-19? B. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh melemahnya sektor pariwisata pada masa pandemi COVID-19? Dan C. Bagaimana upaya mengatasi melemahnya sektor pariwisata pada masa pandemi COVID-19 dan cara meminimalisasi dampak ini ditimbulkan? Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Oke. Selanjutnya mengenai teori yang relevan atau pariwisata. Pariwisata sendiri memiliki arti yang berasal dari bahasa Sanskerta yang dari kata pari yang berarti banyak atau berkali-kali dan wisata yang berarti perjalanan. Jadi dapat definisikan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali secara sementara karena itu cuman sebentar gitu dan itu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Menurut undang-undang sendiri yang di Indonesia, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk dengan pengusahaan objek wisata, salah satu yang penting dalam hal pertumbuhan negara, terutama dalam menerima devisa. Dan hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Selanjutnya, faktor penyebab akan dijelaskan oleh Alif. Terima kasih dari moderator sudah memberikan waktu ke saya. Yang pertama, faktor penyebab berkurangnya sektor pariwisata saat pandemi COVID-19 yaitu menurunnya jumlah pengunjung. Saat masa pandemi seperti ini, tentu orang-orang akan merasa cemas ketika bepergian. Bayangan tentang betapa mengerikannya COVID-19 menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Tak hanya mempengaruhi kondisi mental kita, beberapa sektor pun turut terpengaruh oleh merebaknya COVID-19. Salah satunya sektor pariwisata. Sektor pariwisata sangat diuntungkan saat ini. Banyak orang enggan berpergian karena tingginya resiko tertular COVID-19 saat berada di keramaian. Indonesia yang dikenal dengan keindahan tempat wisatanya sangat merasakan pengaruh COVID-19 ini. Yang kedua, wisatawan yang kurang percaya terhadap pariwisata Indonesia. Indonesia mengalami lack of trust dari wisatawan mancanegara maupun domestik. Penurunan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi pariwisata pun terjadi di seluruh negara, salah satunya Indonesia. Kurangnya kepercayaan karena masih terjadi penularan COVID-19 di Indonesia yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hal tersebut membuat wisatawan yang berpergian atau berwisata ke Indonesia. Yang ketiga, adanya kebijakan lockdown. Kita hitung sejak awal 2020, aktivitas jumlah kunjungan wisatawan menurun. Hal ini dikarenakan banyak negara yang menghentikan penerbangan dan menerapkan lockdown pada wilayahnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada sektor pariwisata. Pembatasan pada kunjungan wisata di beberapa wilayah dan menyebabkan kerugian pada pelaku ekonomi yang bekerja di bidang pariwisata. Yang keempat, kebijakan social distancing. Berbagai aktivitas perekonomian mulai dari sektor pariwisata hingga perdagangan terpaksa harus menutup usahanya dan mengurumahkan para karyawannya. Hal ini juga mendukung pemerintah untuk menerapkan social distancing. Saat ini tentu memberi dampak langsung pada operasional seperti hotel, tempat wisata, dan lain-lainnya. Terima kasih yang dapat saya sampaikan.
moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Alif. Selanjutnya ada dampak-dampak yang akan dijelaskan oleh Velin. Terima kasih moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Karena melemahnya sektor pariwisata di masa pandemi COVID-19, yang pertama adalah kerugian pendapatan negara. Pembatasan sosial berskala besar membawa dampak terhadap penurunan pengunjung wisata, baik wisatawan asing maupun wisatawan mancanegara. Penurunan tersebut menyebabkan kerugian pendapatan di sektor pariwisata yang cukup besar. Haryati Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, menyatakan bahwa kerugian pendapatan yang dialami di sektor pariwisata mencapai 85,4 triliun rupiah, yang terdiri dari 30 triliun rupiah sektor perhotelan, 40 triliun rupiah sektor restoran, 11,4 triliun rupiah sektor maskapai penerbangan, dan 4 triliun rupiah di tour operator. Yang kedua adalah meningkatnya angka PHK terhadap pegawai di sektor pariwisata. Penurunan pendapatan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan dan perhotelan yang tidak bisa membayar gaji karyawannya. Maka dari itu, banyak karyawan yang dirumahkan dan di-PHK. Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa data yang telah dihimpun oleh Kemenaker dari awal Maret hingga akhir Juli 2020 sampai pada 2,1 juta orang, baik pekerja formal maupun pekerja informal, yang dirumahkan dan di-PHK. Yang ketiga, sejumlah penginapan yang ditutup di daerah wisata. Penurunan pengunjung wisata sangat berpengaruh terhadap penurunan tingkat hunian sebuah hotel. Haryati Sukamdhani, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, menyatakan bahwa tingkat hunian hotel yang ada di Bali hanya mencapai 1% saja. Karena penurunan drastis tersebut, maka banyak pengusaha yang memutuskan untuk menutup bisnis mereka. Suprayitno, Ketua Komite Hubungan Tetap Industria Kadin Indonesia, menyatakan bahwa ada 1.642 hotel di 31 provinsi di Indonesia yang tutup karena tidak ada pengunjung yang datang. Yang keempat, melemahnya sektor UMKM. Melemahnya sektor pariwisata juga berdampak pada melemahnya sektor pendukung, salah satunya adalah sektor UMKM. Sektor ini sangat bergantung terhadap tinggi rendahnya jumlah pengunjung wisata yang datang, karena pengunjung wisata yang datang biasanya akan membeli cenderamata dari tempat wisata tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Saidi et al. Dalam jurnalnya, yang menyebutkan bahwa jika pengunjung asing turun, maka pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan turun. Yang kelima, menurunnya perolehan devisa. Efek domino COVID-19 salah satunya adalah penurunan devisa negara. Penurunan devisa negara ini disebabkan karena penurunan pengunjung wisata. Penurunan devisa per bulan Mei 2020, menurut Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mencapai 97%, dari 1.119 juta US dollar ke 30 juta US dollar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tempat dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Velin. Selanjutnya ada solusi masalah yang akan dijelaskan oleh Nandita. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi. Yang pertama adalah penguatan media sosial. Penguatan media sosial dapat kita gunakan untuk mempromosikan pariwisata, namun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka secara aktif terlibat dalam penyebaran berita baik. Selain penguatan media sosial, pelibatan masyarakat lokal juga menjadi salah satu tindakan penting dalam promosi ini, karena masyarakat lokal sangat paham dengan daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua adalah dukungan kepada industri dan pelaku parekraf atau pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelaku parekraf seperti apa yang dimaksud? Pelaku parekraf di sini adalah para pelaku usaha jasa pariwisata maupun konsumen. Lalu dukungan apa yang dimaksud? Dukungan kepada pelaku usaha jasa pariwisata dari pemerintah daerah dapat berupa pembebasan biaya BPJS, pengurangan biaya listrik, air, sewa, keringanan restribusi pajak Pemda, relaksasi peminjaman bank, dan masih banyak lagi. Lalu dukungan
Seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat? Pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan Pemda membuat panduan penerapan berwisata secara sehat, seperti promosi penerapan protokol CHSE atau Clean Health, Safety, and Environment. Lalu, dukungan kepada konsumen seperti apa yang dimaksud? Dukungan di sini adalah konsumen dapat mendapatkan informasi yang jelas terkait zona daerah yang aman, hotel, atau tempat wisata mana saja yang sudah memiliki protokol CHSE tadi, serta jaminan kompensasi jika konsumen mengalami kerugian maupun akses pengaduan konsumen. Lalu yang ketiga adalah dukungan fiskal. Pemerintah dapat memberikan keringanan kepada perusahaan-perusahaan serta UMKM di sektor pariwisata sebagai stimulus untuk mencegah mereka dari keruntuhan. Kewajiban-kewajiban kepada pemerintah dan tuntutan keuangan pada sektor pariwisata perlu dihapuskan dengan segera untuk setidaknya 12 bulan ke depan. Nah, pilihan dari alternatif kebijakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Bisa juga pilihan fokus pada salah satu atau dua lapangan usaha seperti fokus pada lapangan usaha penyediaan akomodasi ataupun penyediaan makanan dan minuman dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah subsidi pendidikan pariwisata dan pemberdayaan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Subsidi di sini dapat berupa penawaran beasiswa pelatihan di Politeknik Pariwisata atau perpanjangan tenggat waktu untuk pembayaran pajak dan kewajiban lainnya. Subsidi ini diperuntukkan untuk para pelajar atau mahasiswa baik negeri ataupun swasta yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan usaha yang dimiliki orang tuanya jatuh dikarenakan dampak corona. Lalu, pemberdayaan Pokdarwis seperti apa yang dimaksud? Kelompok ini bertugas sebagai pemandu wisata dan pengajar bagi para mahasiswa dan siswa di Indonesia. Keberadaan Pokdarwis seringkali dikesampingkan, padahal kelompok ini beranggotakan anak-anak muda kreatif yang peduli akan kemajuan pariwisata di desanya masing-masing. Peningkatan peran Pokdarwis yang tersebar di seluruh desa wisata diharapkan dapat menjadi agen perubahan seperti penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif di desa, sekaligus penggerak untuk menjaga destinasi pariwisata. Nah, jika beberapa solusi tadi merupakan solusi yang dapat kita lakukan selama pandemi, beberapa solusi ini dapat kita lakukan selama fase pemulihan, yaitu yang kelima adalah penguatan SOP atau standar operasional prosedur misi pariwisata. Penguatan SOP ini dapat berupa membentuk kelembagaan mitigasi bencana di sektor pariwisata di tingkat pusat sampai ke kabupaten atau kota, serta menyusun buku pedoman standar baku tata kelola tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dampak wabah atau bencana di sektor pariwisata yang mengacu pada standarisasi yang diberikan UNWTO dan WHO. Lalu yang keenam, ada pembenahan destinasi. Nah, setelah sekian lama banyak destinasi wisata yang kita tinggalkan atau tidak kita kunjungi selama lockdown, pastinya Indonesia memiliki banyak PR seperti misalnya kebersihan, keamanan, kesehatan, pelestarian lingkungan, regulasi daerah, layanan wisata halal, dan masih banyak lagi. Hal ini pasti membutuhkan banyak biaya dan juga pendampingan yang intensif, sehingga pembenahan destinasi ini dapat dilakukan sesuai dengan standarnya. Lalu yang ketujuh, ada penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara. Mengambil pengalaman dari kasus corona, wisatawan dari negara atau daerah yang sudah pernah atau rentan terkena wabah penyakit harus melalui seleksi yang sangat ketat untuk mendapatkan izin masuk atau visa ke Indonesia. Nah, kebijakan kebebasan visa dari negara-negara tersebut harus ditinjau kembali demi lebih berkualitasnya wisatawan mancanegara yang masuk berlibur ke Indonesia guna mengantisipasi dampak corona yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada pembelajaran dari negara lain. Kita ambil contoh dari negara Thailand. Negara Thailand sendiri memiliki paket pariwisata yang didukung oleh pemerintah dan juga pribadi. Berkaca dari negara tersebut, pemerintah Indonesia dapat memutar perekonomian melalui promosi, melalui kampanye yang sering kita dengar yaitu Wonderful Indonesia. Dikarenakan tiket masuk pariwisata Indonesia tanpa travel agency yang pasti cenderung lebih mahal,
Maka karena adanya kerjasama antara pemerintah, tempat wisata, travel agency, dan sektor kesehatan dapat membantu perekonomian dan pariwisata Indonesia untuk dapat lebih maju dan dikenal seperti itu. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nagita. Selanjutnya ada simpulan yang akan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama adalah tentang faktor penyebab lemahnya sektor pariwisata itu terdapat 4 faktor, yaitu pertama adanya kebijakan lockdown, 2 pengetatan kebijakan pemerintah berupa social distancing, 3 menurunnya jumlah pengunjung tempat wisata, 4 Indonesia mengalami lack of trust dari wisatawan mancanegara maupun domestik. Kemudian dampak yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan lockdown atau PSBB ini yaitu yang pertama, sektor pariwisata mengalami kerugian pendapatan yang sangat besar. 2. Meningkatnya jumlah karyawan yang dirumahkan dan di-PHK. 3. Banyaknya pengusaha hotel atau penginapan yang menutup bisnis mereka. 4. Menurunnya pendapatan serta jumlah UMKM. 5. Menurunnya jumlah belajar negara. Kemudian upaya atau solusi dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan antara lain yang pertama, pemanfaatan media sosial. Kedua, pemberian insentif oleh pemerintah kepada industri dan pelaku pariwisata. Ketiga, dukungan kebijakan fiskal pada alokasi anggaran. 4. Pemberian subsidi kepada pendidikan pariwisata dan pemberdayaan ekonomis. Kelima, penguatan standar operasional prosedur. Keenam, pemberdayaan kawasan wisata. 7. Penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara dan kedelapan yaitu melakukan pembelajaran dari negara lain. Selanjutnya, saran yang dilakukan oleh kami yaitu hendaknya setiap karyawan yang bekerja di sektor pariwisata melakukan promosi kawasan wisata di akun sosial masing-masing. Hal ini tujuan untuk menyebarluaskan tentang wisata sehingga dapat meningkatkan pengunjung wisata, terutama melalui media sosial karena media sosial saat ini itu sangat diakui oleh banyak kalangan. Kemudian hendaknya berusaha yang melakukan pariwisata dan yang melakukan promosi melalui platform media sosial, tapi melalui media sosial yang tidak semua orang itu memiliki media sosial, itu hanya bagian kecil. Karena itu untuk menjangkau orang-orang yang terbilang minoritas tersebut, pihak berwajib bisa melakukan promosi melalui media sosial kalian ataupun media sekitar itu. Kemudian berusaha yang menata hendaknya menyediakan sarana seperti tempat cuci tangan serta melakukan protokol kesehatan kepada para wisatawan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak adanya COVID-19. Kemudian hendaknya pengunjung menerapkan protokol kesehatan yang ada saat melakukan wisata. Hal ini tujuan agar para wisatawan itu tetap menjaga kesehatan mereka sehingga hampir sama dengan poin yang sebelumnya yaitu poin ketiga yaitu untuk meminimalisir dampak COVID-19. Kemudian yang terakhir yaitu hendaknya personal pada industri wisata memanfaatkan distancing atau berlebihan pada karyawan. Hal ini untuk mengurangi atau meminimalisir karyawan yang harus ditekan dari PHK sehingga dengan manajer personal yang melakukan distancing baik-baik harian seperti dalam satu hari bagi dua shift yaitu pagi sampai siang dan siang sampai atau malam atau juga dengan dalam satu minggu itu dibagi jadi 3 hari
Mungkin ya, silakan Unsa. Remunerasi sebenarnya pada solusi masalah diberikan untuk pembenahan dari pembenahan yang dimana yang dilakukan dalam hal ini. Silakan kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan Nisa. Selanjutnya akan langsung dijawab oleh Febri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sasa. Pembenahan destinasi yang dimaksud dalam hal ini tidak melulu hanya mengenai wisata saja atau tempat-tempat wisata saja, tetapi pembenahan mengenai infrastruktur, tata ruang, akses menuju tempat destinasi wisata tersebut, promosi dan event atau acara yang biasanya diselenggarakan di tempat-tempat wisata tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali bagaimana Unsa. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Puspa, dipersilakan. Baik, saya Puspa Indah dari kelompok 6, izin bertanya, bagaimana cara yang paling efektif untuk menunjukkan kepada wisatawan asing bahwa pariwisata di Indonesia itu dipercaya dan patut untuk dikunjungi? Baik, terima kasih Puspa. Akan dijawab oleh Riza. Silakan Riza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Risma. Cara yang efektif untuk menunjukkan kepada wisatawan asing yaitu dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada untuk yang protokol kesehatan sesuai dengan WHO, lalu meningkatkan keamanan terkait kebijakan social distancing dan yang lainnya, sehingga para wisatawan timbul aman di wisata di daerah Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Riza. Bagaimana Puspa, sudah jelas? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Juristika. Baik, saya Justia Darmawan dari kelompok 5, izin bertanya. Jadi disebutkan di solusi bahwa ada dukungan kepada pelaku pariwisata dan industri yang bersumber dari pemerintah. Lalu yang saya tanyakan, dukungan seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat kepada industri pelaku pariwisata jika kita sebagai masyarakat dibatasi ruang ini di masa pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih Juristika. Akan langsung dijawab oleh Juristika. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Juristika. Menurut kelompok kami, dukungan yang paling efektif adalah pertama dan yang paling utama adalah penguatan media sosial. Mengapa? Karena penguatan media sosial adalah media yang sangat penting kita saat ini di saat ruang kita dibatasi. Nah, penguatan media sosial ini kita gunakan untuk promosi wisata. Selain promosi pariwisata, kita juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka cara-cara terlibat dalam baik seperti protokol kesehatan dan lain-lain. Lalu selain media sosial, libatkan masyarakat lokal itu merupakan hal yang sangat penting juga dalam promosi ini, karena bagaimanapun masyarakat lokal adalah masyarakat yang sangat paham daerahnya masing-masing, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rita. Bagaimana Juristika? Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kirana. Terima kasih. Sebelumnya saya adalah Cahaya dari kelompok 5. Akan bertanya mengenai sasaran yang pertama dari makalah yang dari makalah 7. Dan dari sasaran yang pertama, hendaknya setiap daerah yang bekerja di sektor pariwisata melakukan promosi kawasan wisata di akun media sosial masing-masing. Nah, di sini menurut kelompok 7, apakah
berkontribusi masyarakat dalam kegiatan promosi tempat wisata ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Kirana akan dijawab oleh Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Kirana. Tentu saja masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam mempromosikan kawasan wisata. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan media sosial masing-masing. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa media sosial itu sangat penting atau sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian salah satu cara yang lain yaitu cara yang paling mudah yaitu dari mulut ke mulut. Kita bisa mengajak orang lain. Misalkan saya pernah mengunjungi wisata di Lombok dan ini bagus. Biasanya hal itu lebih dapat menarik perhatian orang lain. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana, Kirana? Cukup, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari siapa? Terima kasih saya. Manfaatan media sosial dari aplikasi sistem informasi bagaimana cara masyarakat aplikasi tersebut lalu apa manfaatnya dari aplikasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan segera dijawab oleh Arif. Saya jawab pertanyaannya dari Ibu. Dengan menggunakan aplikasi dari pemerintah, sebenarnya bisa untuk mempromosikan daerah wisata di daerah itu. Contohnya seperti yang pernah saya lihat di Kulon Progo. Pernah kayak ada aplikasi tapi kita seperti virtual itu untuk mengunjungi teman-teman wisata yang lain di Kulon Progo. Contohnya seperti pantai, objek wisata kali biru atau yang lain. Dengan tersebut mesti bisa membuat penasaran wisatawan mengunjunginya. Dan mungkin kalau cuma lihat di aplikasi kurang menarik ya. Tapi kalau untuk bisa menarik wisatawan tersebut supaya bisa mengunjungi daerah tersebut dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita bisa memperkenalkan destinasi wisata yang ada di daerah tersebut. Terima kasih. Saya sendiri akan menambahkan sedikit dari penjelasan Arif. Dan itu juga diberlakukan oleh pemerintah semacam virtual untuk beberapa destinasi wisata. Selain itu, seperti misalnya ada kesenian yang mungkin bisa dilakukan konser lain untuk menarik perhatian daripada masyarakat. Sekian ya jawaban dari kami. Bagaimana, Bu? Apakah saya ingin dilanjutkan? Teman-teman? Ya, Baik, sekian